hanya Rafael Leao, Chelsea juga tertarik datangkan pemain AC Milan ini. Rafael Leao terus mencuri perhatian beberapa klub top Eropa berkat penampilan gemilangnya bersama AC Milan. Ex pemain Lille itu adalah sosok kunci dari keberhasilan Il Diavolo meraih gelar Scudetto musim lalu. Chelsea menjadi salah satu klub peminat terbesar pemain sayap asal Portugal itu. Klub Liga Inggris itu dikabarkan sudah menyiapkan uang lebih dari 100 juta euro untuk bisa mendatangkannya. Namun mengutip laporan Calcio Mercato, Rafael Leao bukanlah satu-satunya pemain AC Milan yang menjadi incaran Chelsea. Sumber tersebut mengungkapkan jika The Blues rupanya juga tertarik untuk mendatangkan gelandang Rossoneri Ismail Bennacer. Sama seperti Leao, kontrak Bennacer di Milan akan berakhir pada musim panas tahun 2024. Meski pihak klub sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk perpanjangan kontrak keduanya, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan sama sekali. Situasi ini tentunya mengingatkan fans AC Milan pada masalah perpanjangan kontrak yang melibatkan Donnarumma, Calhanoglu, dan Kessie yang pada akhirnya memutuskan pergi secara gratis. Kini yang menjadi pertanyaan, apakah manajemen Milan sudah belajar dari kesalahannya di masa lalu? Marcos Portiello siap hempas Tata Rusano dari AC Milan tapi punya kisah sedih dengan Pioli. Punya kisah sedih dengan Stefano Pioli, Marcos Portiello bisa jadi kiper yang dibutuhkan klub Liga Italia Serie A AC Milan yang kemungkinan besar akan kehilangan Ciprian Tata Rusano. Diketahui, juara Liga Italia 2021-22 tersebut memiliki 3 penjaga gawang yaitu Mike Maignan, Ciprian Tata Rusano, dan Antonio Mirante. Akan tetapi, tidak semua penjaga gawang tersebut dalam posisi aman untuk membela Rossoneri musim depan. Ciprian Tata Rusano atau Antonio Mirante potensi meninggalkan Rossoneri pada Juni 2023. Ciprian Tata Rusano dan Antonio Mirante sendiri memang terikat kontrak dengan AC Milan dan akan habis pada Juni 2023 mendatang. Oleh sebab itu, mereka akan bebas mencari klub baru paling cepat akhir musim ini dan mereka sudah bebas negosiasi pada Januari 2023.
Sementara itu, McMahon saat ini sedang dalam kondisi cedera otot dan membutuhkan kiper pelapis untuk berbagi tanggung jawab dengannya. Dilansir dari Sempre Milan, Direktur AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara telah bergerak cepat mencari kiper baru untuk menutup celah pada skuad yang diasuh Stefano Pioli. Kiper yang saat ini membela Atalanta Marco Sportiello dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi tempat di bangku cadangan AC Milan. Bahkan dikabarkan bahwa Marco Sportiello siap meninggalkan Atalanta untuk hijrah ke AC Milan pada bursa transfer Liga Italia pada Januari 2023 mendatang. Ramai diberitakan bakal menghempasi Prianta Tarusanu. Tahukah bahwa ternyata Marco Sportiello memiliki kisah sedih dengan Stefano Pioli? Melansir dari Football Italia, Stefano Pioli sebagai pelatih AC Milan mungkin akan memilih Marco Sportiello jika Ciprian Tatarusanu atau Antonio Mirante meninggalkan Rossoneri. Hal tersebut banyak faktor yang melatar belakangi. Selain karena bakatnya sebagai penjaga gawang, ternyata Marco Sportiello dan Stefano Pioli memiliki ikatan khusus yang menyatukan mereka. Pasalnya, Stefano Pioli dan Marco Sportiello sempat berada di klub yang sama yakni Fiorentina dan menjadi saksi saat kapten mereka David Astori meninggal dunia dalam tidurnya pada Minggu 4 Maret 2018. Ya, saat itu dunia sepak bola khususnya pencinta sepak bola Liga Italia Serie A sangat dikejutkan dengan kematian mendadak David Astori, padahal dia tidak memiliki riwayat penyakit. Sebagai pelatih Fiorentina saat itu, Stefano Pioli tentu harus memimpin skuadnya untuk melewati tragedi tak terbayangkan yang menimpa timnya. Termasuk Stefano Pioli yang harus menenangkan Marco Sportiello yang menjadi teman dekat David Astori semasa hidupnya. Kini Stefano Pioli berpeluang untuk reuni dengan Marco Sportiello yang berpotensi menggantikan Ciprian Tatarusanu di AC Milan. Belanda versus Amerika Serikat Piala Dunia 2022. Berguru di AC Milan, Sergio Des menunjukkan pesonanya. Fullback AC Milan Sergio Des menjadi salah satu golden generation di timnas Amerika untuk Piala Dunia 2022. Duel Belanda versus Amerika Serikat babak 16 besar Piala Dunia pada Sabtu 3 Desember 2022 menjadi panggung tersendiri bagi Sergio Des. Tak mendapat tempat bersama Barcelona, Des memilih bermain untuk AC Milan guna mengasah kemampuannya jelang Piala Dunia 2022 yang tinggal 1 bulan lagi bakal digelar kala itu. AC Milan pun datang menyelamatkan karir Des. Melihat dari rekam jejak Rossoneri memulas atribut pemain muda, Des memiliki kans besar untuk tampil elit. Di Piala Dunia 2022, Des sudah menyumbangkan 1 assist untuk Amerika Serikat dan dirinya tak tergantikan. Sergio Des bermain bagi AC Milan lewat status peminjaman 1 tahun plus opsi pembelian 20 juta euro pada akhir musim. Setelah menjalani masa peminjaman, Des akan dikontrak AC Milan dengan durasi 4 tahun, alias hingga tahun 2027. Hadirnya Des membuat sisi bek kanan AC Milan menggemuk. Dalam skuad yang dimiliki Stefano Pioli, Rossoneri sudah memiliki nama David Calabria dan Alessandro Florenzi di posisi fullback kanan. Untungnya, Des adalah versatil. Selain dapat bermain sebagai fullback kanan, pemain 21 tahun ini juga dapat dimainkan di fullback kiri dan seorang winger. Sebagai seorang fullback kanan, Des memang memiliki kecepatan layaknya pemain sayap. Ia juga memiliki skill olah bola yang mumpuni layaknya pemain sayap lainnya. Selain itu, kelebihan Des dibandingkan dengan fullback lainnya adalah kemampuan melakukan tendangan dengan akurasi yang baik. Melihat catatan statistik tersebut, memang bukan keputusan yang salah jika Ten Hag meliriknya untuk menambah agresivitas United di sisi tepi.
AC Milan jadi brand sepak bola Italia terbaik di dunia. Laporan Yugo Football Index untuk tahun 2022 menunjukkan bahwa AC Milan adalah brand kalsio terkuat secara global, diikuti oleh Inter, Juventus, Roma, dan Napoli. Laporan BAS tahunan melacak bagaimana berbagai merek klub sepak bola terlihat di pasar global yang berbeda. Milan semakin terdorong dengan memenangkan gelar Serie A musim lalu dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Rossoneri adalah merek sepak bola teratas di pasar Italia, diikuti oleh Real Madrid dan kemudian Napoli naik ke posisi ketiga di depan Juventus dan Inter. Adapun AS Roma berada di urutan ke-6, diikuti oleh klub asing bersama Bayern Munich, Barcelona, Liverpool, Manchester City, PSG, Manchester United, Atletico Madrid, Chelsea, dan Atalanta ke-15. Ketika datang ke pasar Amerika Serikat, AC Milan adalah tim Italia teratas di tempat ke-8, tetapi Real Madrid berada di puncak, diikuti oleh Manchester United, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Bayern Munich. 10 besar diisi oleh PSG dan Inter. Serie A meningkatkan pengaruhnya di Cina, di mana Milan berada di urutan kedua di belakang Real Madrid dan Inter berada di urutan keempat setelah Barcelona. Manchester United di urutan kelima dan Juventus di urutan ke-6, sedangkan Roma di urutan ke-13. Theo Hernandez alami cedera. Bagaimana kondisinya? Bek kiri AC Milan Theo Hernandez dikabarkan mengalami cedera pergelangan kaki ringan dan melewatkan latihan dengan Prancis hari ini di Piala Dunia di Qatar. Sang bek mengalami benturan di pergelangan kakinya dan tidak hadir di tempat latihan hari ini, laporan sumber dari Kubu Blues. Namun staf kepelatihan dan medis yakin Theo Hernandez akan kembali beraksi besok. Prancis lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Polandia pada Minggu malam pukul 22 WIB. Theo Hernandez awalnya hanyalah seorang pemain penghangat bangku cadangan, meski penampilannya sangat bagus untuk AC Milan di Serie A dan Liga Champions. Dia dipromosikan ke tim utama setelah cedera lutut yang serius membuat saudaranya Lucas Hernandez absen pada pertandingan pembukaan melawan Australia. Pemain berusia 25 tahun itu telah memberikan 2 assist dalam 2 pertandingan dan diistirahatkan saat kalah 1-0 dari Tunisia, di mana kualifikasi telah diamankan untuk timnya.